Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif bersama dengan Manusia Merdeka Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah baru saja memutuskan, walaupun ada belum pengumuman resmi, tetapi melalui Menko PMK Muhadjir Effendi disampaikan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang selama 11 hari. Jadi akan berakhir untuk sementara ya ini, berakhir pada tanggal 31 Juli. Nah, ini sebenarnya orang tidak kaget karena sudah ada isyarat semacam itu. Tetapi yang bikin kaget dari publik itu adalah pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi mengutip pernyataan Presiden bahwa ada dua yang harus diketatkan. Pertama soal pengetatan prokes, yang kedua soal bansos. Nah, soal bansos ini pemerintah nggak kuat kalau menanggung sendiri. Jadi pemerintah minta rakyat untuk gotong royong. Ini komennya di media online saya baru baca itu luar biasa, banyak orang yang marah-marah, ribuan orang yang marah-marah di komen itu Bang Said itu. Memang sebegitu parahnya pemerintah nggak punya duit. Saya pikir ini adalah keterlambatan mengambil sikap sehingga awal-awalnya punya uang, akhirnya sudah mulai berkurang, semakin berkurang uang karena sudah pertengahan tahun. Kalau awalnya mengambil sikap bahwa seharusnya pada saat sudah mulai naik, itu menyatakan tema APBN-nya menyatakan adalah APBN darurat kemanusiaan. Harusnya itu, darurat kemanusiaan. Darurat kemanusiaan ada dua. Kalau udah begitu, maka programnya hanya dua, adalah pengendalian kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Yang lainnya dicoret semua. Jadi itu kira-kira tema anggarannya. Dan saya pikir semua negara yang mengalami hal seperti ini melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang ini sangat, karena tidak fokus, harusnya fokus benar-benar adalah APBN darurat kemanusiaan. Nah, akhirnya diambil terus jalan tengah, ekonomi tetap didorong, akhirnya tidak dapat semuanya. Nah, saya bisa ini Mas Heru, membayangkan kalau seandainya saya diputus mengambil kebijakan mengalokasikan anggaran, seandainya ini berandai-andai. Nah, kita tahu bahwa sekarang awal 2020 dibikinlah namanya Komite Penyelesaian COVID itu IPEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang disuruh menyelesaikan COVID saat itu adalah Menko Perekonomian, wakilnya Menteri BUMN. Jadi kalau sangat lucu bahwa masalah kemanusiaan yang mimpin Menko Perekonomian dan Menteri BUMN. Akhirnya programnya kalau kita lihat dikatakan kan anggaran COVID oleh BPK sudah menyatakan 1.000 triliun. 1.000 triliun. Oke. Nah, itu kan dibungkus COVID. Di dalamnya macam-macam. Ada bantuan ke pengusaha, ada penghilangan pajak PPNBM, ada jadi lebih banyak ke pengusaha daripada kepada rakyat. Nah, jadi memang kesalahan alokasi saja, anggaran terbatas sudah anggarannya terbatas, alokasinya yang salah. Nah, kalau dihitung sebenarnya Mas Heru, saya pernah menghitung, kalau seluruh penduduk ini, seluruh penduduk dikasih itu selama sebulan, maka itu dikasih 2 jutaan per kepala keluarga seminggu. Maka sebulan, maka akan habis sekitar 300 triliun. Itu sebulan. Nah, kalau dikasih sebulan, sekarang kan dikasih 300.000 sebulan. Nah, yang Jakarta bersyukur dapat 600.000, ya kan? Tapi daerah lain kan hanya 300.000. Saya ingin membandingkan, anak saya di Australia, baru saya bicara sama dia, karena baru lockdown di Sydney sekarang, itu mahasiswa saja dapat $600 per minggu. Berarti $100 per hari. $100 per hari itu berarti kan 1 juta per hari mereka dapat dari pemerintahnya. Oke lah, jangan dibandingkan dengan itu karena mungkin uangnya banyak. Nah, semua tes kesehatan, swab dan PCR gratis, tidak ada dibayar sama sekali gitu. Nah, itu yang terjadi di negara orang lain. Jadi mereka betul-betul darurat kesehatan, darurat kemanusiaan digunakan seluruh anggaran yang ada. Nah, sekarang kita kalau sudah melakukan itu sudah sangat terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak melakukan. Yang menarik, Mas, sekarang
Semua rakyat sudah stres. Semua aparat stres. Ya. Polisi stres, Satpol PP stres, tentara stres, rakyat stres. Jadi sekarang semua ini orang dibawa stres. Apalagi orang-orang yang keluarganya kena COVID. Itu sudah stres sekali. Nah, muncul pejabat-pejabat yang sangat arogan, sangat berkuasa, yang kerjanya memarahi rakyat. Memarahi rakyat. Nah, ini sama sekali tidak kondusif. Dan saya hanya berdoa, mudah-mudahan negara kita ini masih selamat. Itu saja doa saya, karena semua menjadi stres. Penguasa menjadi sangat arogan, aparat stres. Coba bayangkan, aparat juga itu kan punya keluarga. Nah, semua stres. Coba lihat di daerah-daerah sudah aparat menempelengi rakyat. Rakyat sudah melawan. Nah, sekarang muncul bahwa akan diperpanjang tanpa uang. Tanpa uang. Nah, mereka tambah stres lagi. Jadi menurut saya, ini saatnya pemerintah menyadari bahwa benar-benar bangsa ini sedang darurat. Para buzzer itu berhentilah memaki-maki semua orang. Karena ini sudah darurat. Nah, sekarang mau disuruh bergotong royong, tapi rakyat dipecah belah. Gimana mau bergotong royong? Itu Mas Herdi. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan menurut Anda, meskipun dalam situasi sekarang ini anggaran sudah sempit, tapi kalau tadi diberlakukan posisi darurat, jadi sebenarnya pemerintah bisa dong melakukan relokasi anggaran gitu, atau yang disebut mulai di refocusing atau relokasi anggaran. Nah, itu sebenarnya gampang sekali melakukan realokasi, karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu tidak perlu dibahas oleh DPR, hanya Menteri Keuangan aja di ruangannya tukar-tukar. Anggaran apa kira-kira menurut saya? Anggaran menunjukkan keprihatinan bahwa ini darurat kemanusiaan. Yang pertama adalah kartu prakerja, itu hentikan. 20 triliun. Saya nggak tahu sisa berapa sekarang. Honor staf khusus milenial presiden, itu apa kerjanya? Itu tanda keprihatinan loh, bukan jumlah loh ya. Tanda keprihatinan. Honor BPIP yang tidak pernah kerja, yang ratusan juta per bulan. Itu tanda keprihatinan. Gaji-gaji komisaris dan direksi BUMN potong, itu tanda keprihatinan, bukan jumlahnya saja. Nah, kalau dari segi jumlah, maka yang dilakukan pemotongan adalah hentikan semua dulu pembangunan infrastruktur. Itu jumlahnya cukup besar. Ya, perjalanan hentikan semua diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan rakyat. Nah, setelah itu laporkan ke presiden bahwa ini yang bisa dihemat, hentikan dulu pembelian Alpha-Hankam. Senjata nggak perlu dulu, itu hentikan semua itu. Itu kira-kira kalau itu mungkin 30 triliun tuh. Nah, itu hentikan semua dulu untuk ini. Jadi, nah, kalau sudah begitu, maka rakyat baru diminta bergotong royong. Bagaimana rakyat diminta bergotong royong, sementara menteri masih menerima semua, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian tidak ada yang memotong gajinya, yang tidak ada kerjanya masih tetap digaji, terus rakyat yang disuruh bergotong royong. Jangan salahkan rakyat kalau marah apabila di atas tidak mau berkorban, tapi di bawah disuruh berkorban, memakai uang rakyat. Apalagi sekarang muncul lagi APBN yang sangat ngawur, bahwa memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN untuk membangun jalan tol, sementara gaji tenaga kerja nakes, tenaga kerja kesehatan tidak dibayar, rumah sakit berutang, obat-obatan tidak ada, gas habis, jumlah korban semakin naik. Hari ini 1.200 saudara kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala karena Covid. Di dalam rumah sakit masih ratusan ribu. Nakes sudah, tenaga kerja kesehatan, dokter sudah kewalahan. Jadi saya ingatkan, bangsa ini sedang stres. Jangan tunjukkan dulu di atas mau berkorban baru meminta masyarakat untuk bergotong royong. Itu Mas Heri. Ya. Oke, jadi ada beberapa langkah tadi yang Anda sarankan. Ada yang langkah simbolis gitu ya, menunjukkan bahwa pemerintah atau para pejabat negara ini bersedia menderita bersama-sama. Tapi ada juga langkah yang betul-betul strategis ya. Dan kalau langkah-langkah strategis tadi itu dilakukan, menurut Anda bisa ya kita
fokus menangani COVID ini? Saya pikir tidak, kan begini, ini kan dana kita ini kan dari utang, jadi menerbitkan lagi utang nggak apa. Jadi begini, sudah teman saya di Jepang itu tidak pernah persoalkan utang pemerintah karena memang langsung dinikmati oleh rakyat. Berbeda dengan kita, utang tapi dipakai untuk bangun jalan tol, dipakai bukan untuk rakyat gitu kan. Nah, jadi saya pikir begini, itu menghitung saja berapa sih kira-kira butuh menurut saya kalau sebulan lagi lockdown itu mungkin 300 triliun. Oke, carilah dana 300 triliun. Mungkin 200 triliun dari penghematan APBN, mungkin dari gotong royong 100 triliun. Gotong royong itu maksudnya tingkat RT mengumpulkan uang. Jadi saya hanya menyatakan, tadi langkah simbolis yang saya katakan, langkah simbolis adalah pemotongan gaji-gaji orang yang sebenarnya tidak masalah hidupnya kalau dipotong gajinya. Tidak masalah hidupnya. Nah, komisaris BUMN, direksi BUMN, ya saya sebutkan tadi, staf khusus milenial, kemudian BPIP, kemudian lembaga-lembaga lain yang tidak diperlukan, itu dipotong tuh, kemudian mulailah dari istana gitu. Dari istana itu UKP, KSP, mulai motong gajinya daripada hanya digaji marah-marahin rakyat gitu kan. Gaji untuk marah-marahin rakyat. Nah, baru ini simbolis Presiden menyatakan dari APBN Bu Sri Mulyani menghitung apa yang dilakukan, terus mengajak yang lain untuk berkorban menyelesaikan masalah ini supaya timbul timbul kepercayaan masyarakat. Sekarang Mas Herku, menurut saya yang sangat krusial sekarang itu bukanlah masalah uang, tapi masalah kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat kepada pemerintah karena sudah menghadapi semua rakyat sekarang yang di rumah sakit menghadapi mati, menghadapi nanti yang tidak di rumah sakit menghitung kapan dia mati. Nah, itu masalah yang dihadapi sekarang rakyat. Jadi, nah, berhentilah marahi rakyat. Itu Mas. Oke, Anda tadi menghitung sampai 300 triliun itu dengan asumsi semua orang di Indonesia itu mendapat bantuan, mendapat bansos kan? Padahal kan realitasnya nggak seperti itu kan? Banyak sekali berapa persen mungkin yang butuh bansos? Saya kira mungkin nggak sampai 50% kalau yang butuh betul-betul membutuhkan saat ini, Bang Said. Ya itu saya bilang dulu, perhitungan untuk semuanya. Oke lah, potong 50%, berarti kan kira-kira butuh 150 triliun. Ya kan? 150 triliun, saya pikir menghemat, ini masih potong di pengadaan Alpahankam 30 triliun, Kementerian PU potong sekian triliun, bantuan-bantuan traktor apa dari Kementerian Pertanian potong, kemudian itu pajak-pajak yang dipungut lagi, itu menurut saya PPNBM mobil mewah itu dipungut lagi kembali supaya ada pemasukan gitu kan. Nah, itulah, itu kerjaan Bu Sri Mulyani, tinggal melihat saja dari mana mendapatkan supaya dapat uang sebesar itu. Kemudian rakyat kelas bawah dikasih benar. Nah, saya kasih tadi gambaran mahasiswa di Australia saja dapat 1 juta per hari. Padahal itu negara asing itu ya. Warga negara asing. Warga negara asing. Nanti ada 500 sampai 500.000 sampai 1 juta per hari. Ya. Nah, mengapa pemerintah sampai saat ini tidak melakukan langkah-langkah itu, justru malah melirik? Karena sebenarnya kan kantong dia masih ada, tinggal mindah kantong gitu duitnya ya, tapi sekarang malah melirik kantong rakyat. Saya katakan, kelihatannya mengambil keputusan sekarang perlu diberikan vaksin meningkatkan rasa kemanusiaan. Oke. Ya. Vaksin meningkatkan rasa kemanusiaan karena bagi mereka sudah 2 tahun kan hampir nih COVID ini, ya 2 tahun. Mereka tidak pernah muncul rasa kemanusiaan sama sekali dalam dirinya, tidak pernah muncul ide untuk mengurangi kenikmatan hidupnya untuk membantu rakyat. Itu perlu simbolis, perlu sekali gitu. Perlu sekali, di berbagai negara kan melakukan. Potong gajinya. Dan itu tidak mengurangi kenikmatan. Saya kasih kata, saya bekas pejabat, Mas. Kan bensin kalian ditanggung, rumah kalian ditanggung, listrik kalian ditanggung, sopir kalian ditanggung, mobil kalian ditanggung. Menteri itu seluruh belanja kangkung pun ditanggung.
Kenapa tidak ada yang muncul ide, rakyat susah, kita potonglah kenikmatan kita, gitu loh. Itu nggak ada muncul. Jadi saya pikir ya, kita harus sekarang ada 2 vaksin, vaksin untuk mengurangi COVID dan vaksin untuk pejabat. Vaksin pejabat adalah untuk meningkatkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan agar dia mau berkorban. Iya, iya, iya. Ini kalau yang vaksin untuk pejabat itu efekasinya harus tinggi tuh, Bang Saidi. Kalau enggak ini enggak memadai. Ya, ini kita akan menunggu lebih lanjut karena kemarin itu kan pengumuman belum resmi, tapi kita sebenarnya sudah bisa menduga bahwa pemerintah akan mengambil langkah semacam ini karena realitasnya kan seperti itu ya. Dan harusnya kita semua sebenarnya sepakat soal pengetatan pergerakan itu ya. Tapi dengan syarat tadi itu, jangan kitanya diminta untuk tidak bergerak, tetapi kemudian kita juga tidak dijamin kehidupannya. Pilihannya seperti tadi, mati kena virus atau mati karena tidak makan. Tidak makan. Dan saya pikir pengambil kebijakan menyatakan gotong royong, sekali-sekali datanglah ke Muara Angke, bagaimana melihat kepadatan penduduk ke situ, datang ke Tanjung Priok, bagaimana orang di situ. Jadi bagaimana bergotong royong sesama orang lapar. Iya, iya. Ya. Jadi ya saya pikir ya. Dan itu sebenarnya Bang Saidido, tanpa diminta pun kita sebenarnya sudah melakukan itu gitu ya. Dan jadi pemerintah harusnya tidak perlu ngotak-ngotak itu udah tugas, itu udah biarkanlah solidaritas di antara rakyat itu berkembang, sementara pemerintah harusnya menjalankan tugasnya kan gitu, menjalankan kewajibannya. Saya pikir kalau di bawah ini udah berjalan kok. Ya benar Mas Hersu tadi, udah berjalan tuh gotong royong itu berjalan, tapi nggak ada yang melapor nggak perlu melapor, jalankan aja. Tapi nanti pada ini saya takutnya nanti ada tukang foto khusus memfotoin pekerjaan rakyat, gotong royong rakyat sudah berjalan. Oke. Baik, terima kasih Bang Saidido, mudah-mudahan ini kita masih tetap selalu berharap bahwa masukan-masukan yang kita sampaikan itu didengar di pemerintah dan kita nggak perlu diancam-ancam lagi gitu, nggak perlu diajak ditantang adu data gitu, karena realitasnya kita hidup di sehari-hari di lapangan dan kita mengetahui bahwa problem masyarakat sekarang ini sangat berat sekali ya. Betul. Jadi jangan merasa paling tahu, padahal tiap hari dari rumah ke kantor saja. Kita ini tiap hari bersama. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.